Iya, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Saudara, yang namanya manusia itu kita pasti punya banyak ya keinginan, rencana, ya bahkan cita-cita, ambisi ya. Kita punya banyak ya rancangan-rancangan kita atas hidup ini, atas masa depan kita. Anak-anak muda punya banyak rancangan soal masa depannya, nanti mau menikah seperti apa, mau cari jodoh yang seperti apa. Demikian juga orang tua kita punya rancangan, ya kita rindu nanti anak-anak kita seperti ini, seperti itu. Ya banyak rancangan di dalam hati manusia itu. Nah firman ini berkata, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Ya artinya ya banyak dan seperti air yang dalam. Air yang dalam itu ya rasanya tidak terlihat, bahkan ya tidak terlihat kedalamannya dan susah untuk dijangkau. Tetapi dikatakan orang yang pandai tahu menimbanya, ya. Sekalipun itu dalam, tidak terselami, sekalipun juga itu banyak rancangan dalam hati manusia itu, tapi orang-orang yang pandai di sini ya dengan kata lain berhikmat. Ya, orang yang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan, karena kita tahu dan percaya bahwa pandai di dalam Tuhan itu artinya mereka yang mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Siapa orang yang pandai di hadapan Tuhan adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan berkata orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Sekalipun banyak, dalam, bahkan ya tidak terduga, tidak terpikir. Namun orang yang berhikmat, orang yang berkenan pada Tuhan, orang yang memiliki takut akan Tuhan, itu tahu bagaimana cara menimbanya. Artinya apa saudara? Walaupun rancangan-rancangan kita sebagai manusia itu banyak ya, tetapi kita ini orang yang takut Tuhan, itu pasti tahu mana yang penting, mana yang benar, dan mana rancangan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, manusia itu semua kita saudara punya banyak rancangan, bahkan banyak orang pun merancangkan dosa. Mungkin sedang menyaksikan program ini pun banyak di antara yang menonton ya saudara ya yang punya rancangan jahat di hati juga banyak. Ya, yang sudah rancangan, wah lihat saja ya keluarga saya itu jahat sama saya. Lihat saja habis ini memang Tuhan hancurkan atau saya bikin kamu hancur. Atau ada sebagian orang yang ya punya rancangan jahat. Ya saya mau selingkuh dari suami saya dan lain sebagainya. Percayalah saudara, ketika kita ini pandai di dalam Tuhan, artinya mengerti kebenaran firman Tuhan, maka kita ini bisa memilih mana rancangan yang menyukakan hati Tuhan, mana yang tidak. Mari kita buang semua rancangan-rancangan yang jahat, karena itu hanya akan menyiksa diri dan membawa malapetaka. Dosa dan kejahatan itu membawa malapetaka dalam hidup manusia. Tetapi orang yang bijaksana, yang pandai, yang mengerti kehendak Tuhan, dia bisa memilih mana yang rancangan dari Tuhan dan mana yang bukan. Saya berdoa untuk kita semua saudara ya supaya ya walaupun kita punya banyak perencanaan di hati, kita punya banyak keinginan di hati, punya banyak cita-cita di hati, tapi marilah ya kita mau sungguh-sungguh berkata bahwa ya biar hanya rancangan Tuhan yang kita lakukan di hidup kita. Ya sebab rancangan dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tidak terlihat, ya tidak terduga, bahkan begitu banyak sehingga tidak terselami. Namun ya orang yang takut akan Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan itu tahu menimbanya, tahu mengambil mana yang benar, mana yang penting, mana yang berkenan kepada Tuhan. Karena rancangan kita itu ya rancangan ya kita sendiri yang tahu kebenarannya, tapi Alkitab berkata
ya pasti rancanganmu dengan rancanganku itu seperti bumi dan langit tingginya. Karena firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu, dan rancanganmu bukanlah rancanganku. Sudah berbeda jauh rancangan manusia dengan rancangan Tuhan. Karena itu kita harus menaklukkan diri, harus menaklukkan rancangan kita kepada rancangan Tuhan. Saya pun selalu berkata, saudara, kepada anak-anak saya, kamu boleh punya cita-cita, kamu boleh punya rencana atas hidupmu, kamu boleh berpikir mau sekolah yang tinggi, tapi ingat, hanya rancangan Tuhan yang terbaik buat hidupmu. Bukan sekolah yang tinggi, bukan berarti sekolah tinggi tidak boleh. Tapi jangan kau lupa untuk meminta rencana Tuhan atas hidupmu. Hari-hari ini banyak orang hanya mengejar sekolah tinggi. Bahkan anak-anak disuruh sekolah sampai tinggi. Tapi banyak orang tua yang lupa berkata kepada anaknya, nak, berdoa supaya rancangan Tuhan lah yang terjadi atas hidupmu. Minta supaya rancangan Tuhan yang benar-benar kita jalani dan kita hidup.